Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati pada malam hari ini, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu udah nyampai ke huruf Shin besar. Shin besar udah tercantum di kitab Insan Hamil, juga tercantum di kitab Nurjati, juga tercantum di kitab Pancer Murid Sejati Murid. Sekarang membahas ke huruf Shod. Shod maknanya sopo wonge. Sopo wonge itu maksudnya manusianya. Manusia itu mempunyai derajat. Manusia itu mempunyai rezeki. Manusia itu mempunyai jabatan. Manusia itu mempunyai kedudukan. Manusia itu mempunyai derajat. Derajat itu rezeki. Jabatan itu rezeki. Kedudukan itu rezeki. Jadi derajat sama rezeki itu sama maksudnya. Kalau rezeki itu derajat, kalau rezeki itu derajat, derajat itu rezeki. Itu terbolak-balik itu sama maksudnya. Kalau manusia itu mendapatkan derajat tentang kedudukan. Kedudukan itu maksudnya kedudukan yang mana? Maksudnya sopo wonge itu maksudnya sopo wonge yang mendapatkan derajat kedudukan, yaitu harus menjaganya. Karena kedudukan itu harus dijaga, harus dipelihara, harus mengikuti alur, harus mengikuti jalur. Kalau seorang yang mempunyai kedudukan atau mempunyai jabatan itu harus
harus menjaganya, mengikuti alur dan mengikuti jalur. Jalur yang dimaksud itu jalur kata agama, alur kata pemerintah. Kalau di jalur agama itu hukum Allah yang diambil, aturan Allah yang diambil. Kalau mengikuti alur itu yang dimaksud alur pemerintah. Karena alur pemerintah ini baik, bagus, dan mulia. Jalur agama juga baik, bagus, benar, mulia. Semuanya bagus semua, tidak ada yang salah. Jadi tergantung manusianya mengambilnya yang mana. Kalau manusia itu sudah mendapatkan derajat, derajat itu rezeki, rezeki itu kedudukan atau jabatan. Ini yang diceritakan tentang kedudukan dan jabatan. Kalau manusia itu sudah mendapatkan kedudukan, sudah mendapatkan jabatan, manusia itu harus bisa menjaganya sekuat-kuatnya. Kalau manusia yang beriman itu menjaganya mengikuti alur Allah. Kalau manusia itu mengikuti alur Allah yang dipegang, yaitu keimanan saking Allah, keyakinan saking Allah, mengikuti aturan Allah. Bila yang tidak dianjurkan oleh Allah, dia tidak menjalankannya. Kalau yang mempunyai jabatan ini, keimanan, keyakinan, pendirian, pedoman saking Gusti Allahnya kuat. Tapi kalau keimanan, keyakinan, pedoman, pendirian saking Gusti Allahnya tidak kuat, entar manusia ini kalah oleh bisikan-bisikan iblis. Entar manusia ini menjalankannya yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini di masa-masa sekarang, di masa-masa jabatan sekarang atau kedudukan zaman sekarang, pasti ada yang tergelincir oleh aluran-aluran iblis. Itu udah dipastikan. Karena banyak orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kedudukan, lalu salah jalan, mengikutinya alur iblis, mengikuti bisikan-bisikan iblis. Itu zaman sekarang pasti ada yang mengikuti alur iblis. Zaman sekarang juga banyak yang mengikuti aturan Allah, mengikuti alur Allah juga banyak. Kalau seorang pemimpinnya mempunyai keimanan, mempunyai keyakinan, mempunyai pendirian, mempunyai pedoman saking Gusti Allah, itu manusia tidak akan tergoda oleh iblis. Karena iblis itu menggodanya kebanyakannya bab dunia, kebanyakannya bab jabatan, kebanyakannya bab wanita. Kalau manusia itu kuat imannya, kuat pendiriannya, kuat pedomannya, kuat keyakinan saking Gusti Allah, tidak akan tergoda, tidak akan tergelincir oleh bisikan-bisikan iblis itu.
Karena manusia itu mempunyai iman, manusia itu mempunyai pedoman, manusia itu mempunyai keyakinan, manusia itu mempunyai pendirian saking Gusti Allah. Jadi manusia itu tidak akan tergoda oleh iblis. Walaupun digoda dengan wanita cantik, walaupun digoda dengan jabatan-jabatan yang tinggi atau kedudukan-kedudukan yang lebih tinggi, lalu digoda dengan harta benda, dia tidak akan tergoda oleh bujuk rayu iblis. Tapi itu yang kuat keimanannya, yang kuat keyakinannya, yang kuat pedomannya, yang kuat pendiriannya saking Gusti Allah. Dan sebaliknya, bila manusia itu tidak mampu pendiriannya, tidak mampu keimanannya, tidak mampu pedomannya, tidak mampu ketekadannya saking Allah, dia akan tergoda oleh bujuk rayu iblis. Karena iblis itu segala macam cara, 1000 macam cara untuk menggelincirkan manusia ke lembah yang nista. Maksudnya yang lebih banyak, yang lebih kaya, yang lebih wanita-wanita cantik, itu di lembah yang nista. Iblis ini membujuknya tentang itu, harta, tahta, wanita. Manusia itu jarang yang kuat menahan godaan ini. Karena manusia itu, kalau manusia itu mempunyai keimanan saking Allah, tidak akan tergoda. Tapi kalau keimanannya tidak kuat, dia tergoda oleh bujuk rayu iblis. Memang saya sudah mempunyai jabatan, lalu digoda oleh harta benda, mampu enggak? Kalau udah mampu dengan harta benda, digoda lagi dengan jabatan. Jabatan mampu, lalu digoda lagi dengan wanita, mampu enggak? Iblis itu bermacam-macam cara untuk menggelincirkan manusia. Karena iblis ini menggoda manusia ini udah direstui oleh Allah. Karena permintaannya dikabulkan oleh Allah. Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia ini. Waktu Kanjeng Nabi Adam, waktu Kanjeng Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, lalu iblis ini suruh sujud sama Kanjeng Nabi Adam. Tapi iblis ini tidak mau sujud sama Kanjeng Nabi Adam. Karena iblis ini, saya yang diciptakan lebih dahulu. Kenapa saya sujud sama Kanjeng Nabi Adam yang diciptakannya yang terakhir? Jadi saya tidak mau. Lalu Allah murka, lalu Allah mengusir iblis itu. Tapi iblis itu meminta kepada Allah, lalu dikabulkan oleh Allah. Iblis itu meminta 3 hal. Minta kehidupannya dikekalkan, lalu minta kekuatan badanku dari kekuatan badanku. Yang ketiga, dia meminta anak putu Adam entar digoda oleh iblis. Allah menerimanya usulan iblis itu. Tapi Allah bilang sama iblis,
Bila anak putu Adam itu kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat pedomannya, kuat pendiriannya, saking Sang Pencipta, saking Gusti Allah, tidak akan tergoda oleh iblis. Itu asal usul iblis menggoda anak putu Adam sampai yaumil kiamah, di hari akhir. Itu sudah tercantum di kitab Nurjati, sudah tercantum di kitab Insan Hamil. Insan itu manusia, hamil kamu suci. Iblis itu tidak akan mampu menggoda orang kalau sudah menjalankannya kesucian. Lalu dilanjutkan dengan kitab Nurjati. Nur itu cahaya, jati itu diri, diri itu manusia. Kalau manusianya itu sudah menjalankannya kebaikan, kebenaran, kebagusan, kemuliaan untuk Allah, jadi manusia itu timbul cahaya jati diri manusianya itu demi kebaikan, kemuliaan, kebenaran, kebagusan. Iblis pun tidak akan mampu menggoda manusia itu. Kitab kedua ini buat penangkal dari alur-alur godaan iblis, alur-alur bisikan iblis. Kitab Insan Hamil, kitab Nurjati ini penangkal buat bisikan-bisikan iblis yang ada di pikiran manusia. Karena manusia itu tergodanya kebanyakannya melalui pikiran dulu. Iblis itu menggoda melalui aluran pikiran, bukan melalui hati. Kalau hati itu milik Allah, karena Allah sudah ada datnya di diri manusia. Waktu Kanjeng Nabi Adam melanggar memakan buah khuldi, lalu dan Allah itu timbul, karena Allah menghentaknya, hai Adam, kenapa kamu melanggar laranganku? Itulah dat Allah masuk waktu itu ke diri Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Lalu Kanjeng Nabi Adam itu terhenti memakan buah khuldi, tersadar. Bisikan-bisikan iblis melalui Siti Hawa itu tidak mempan menggoda Kanjeng Nabi Adam. Setelah itu buah khuldi itu terhenti di tenggorokan yang dinamakan memanik. Kitab Nurjati itu buat penangkal godaan-godaan iblis. Kitab Insan Hamil juga buat penangkal godaan-godaan iblis. Karena di dalam kitab Nurjati yang diutamakannya keyakinan saking Sang Pencipta, yaitu Allah, yaitu alif ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji yang wajib disembah. Lalu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Itulah isi kitab Nurjati di antaranya. Kalau kitab Insan Hamil itu manusia yang menjalankannya kesucian. Maksudnya kesucian itu manusia itu jalannya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Manusia itu jalannya satu. Kalau benar jalan, kalau tidak benar tidak jalan. Itulah terdiri dari kitab Insan Hamil. Insan itu manusia, hamil itu kami suci. Kalau manusia itu jalannya satu, jalan yang diinginkan oleh Allah, yaitu kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kebagusan. Itu jalannya satu yang dianjurkan oleh Allah.
Jadi manusia itu menjalankannya kesucian dari Allah. Iblis tidak akan mampu menembusnya. Tapi manusia itu masih ada titik kelemahan, masih ada titik kekurangan. Iblis tidak kurang akal, iblis tidak kurang teori. Iblis terus-menerus menggoda umat manusia sampai kapanpun. Iblis menggoda manusia ini dengan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia ini diolah oleh iblis. Jadi berhati-hatilah diri manusia ini untuk menjaga hati dan pikirannya. Karena iblis ini mengolahnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu ribuan maknanya. Kalau saya ceritakan, ini singkat saja. Hawa nafsu manusia itu contohnya nafsu harta benda, nafsu wanita, nafsu kedudukan, nafsu tahta. Itu yang saya jabarkan satu persatu, tapi hanya sekilas. Kalau saya jabarkan panjang lebar banyak. Jadi saya menjelaskannya singkat saja. Itu huruf shod maknanya sapa wonge. Sapa wonge yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai derajat, itu harus dijaga oleh dirinya sendiri, oleh hatinya sendiri, oleh pikirannya sendiri. Karena di Asmaul Husna, yaitu Ya Muhaimin. Ya Muhaimin yang maknanya yang memelihara. Allah itu memelihara pikiran manusia. Allah itu memelihara hati manusia. Allah itu memelihara manusia. Allah itu memelihara seluruh makhluk-makhluk seisi alam dunia ini oleh Allah. Jadi maksudnya Ya Muhaimin ini yang memelihara itu Allah, bukan yang lain. Karena Allah itu yang memelihara. Allah itu iku lillahi, iku kagungannya Allah. Kagungannya Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu yang Maha Bijak. Allah itu yang Maha Bijaksana. Allah itu yang Maha Bertanggung Jawab. Allah itu bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya di alam dunia ini, bukan manusia saja. Satu hewan Allah bertanggung jawab, manusia bertanggung jawab, tumbuh-tumbuhan bertanggung jawab. Satu hewan di dasar laut bertanggung jawab. Allah itu di seluruh alam, Allah itu bertanggung jawab. Karena Allah itu Ya Muhaimin. Ya Muhaimin itu maknanya yang memelihara. Yang memelihara itu seluruh alam dunia itu dipelihara oleh Allah, bukan yang lain. Kalau ada manusia yang bilang saya yang bertanggung jawab atas manusia, itu berarti kurang pas. Yang bertanggung jawab di diri manusia itu Allah. Manusia itu cuma sedermo. Kalau manusia itu biidznillah, Allah telah ridho, ditunjuk kepada seseorang untuk melakukan atau melaksanakan perintah Allah dari diri manusia. Diri manusia itu berjalan lalu melakukan perintah Allah, tapi bukan manusia itu yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab sepenuhnya yaitu
Allah. Ini huruf shad. Shad itu maknanya sapa wonge. Sapa wonge maksudnya itu udah tercantum di kitab insan hamil. Insan itu manusia, hamil itu kang wis suci. Jadi sapa wonge kang wis njalana kesucian saking dirinya dengan mengikuti jalan Allah. Lalu sapa wonge ini juga udah tercantum di kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jati itu diri, diri itu manusia. Jadi cahaya jati diri manusia itu menjalankannya kebagusan, kebaikan, kebenaran, kemuliaan. Lalu manusia itu menjalankannya kebagusan yang diridhoi oleh Allah, yaitu Nur Jati. Di dalam kitab Nur Jati ini segala sesuatu itu harus mempunyai keyakinan. Kalau manusia itu menginginkan sesuatu, kalau manusia itu menginginkan cita-cita, kalau manusia menginginkan impian-impiannya, manusia itu harus menjalankannya. La'anakum tattaqun. La'anakum tattaqun ing perjalanan tujuan ingsun tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah. Kalau manusianya udah tekun menjalankannya, lalu keyakinannya teguh saking Gusti Allah, insya Allah Gusti Allah mengabulkan. Itu dari huruf shad. Sekarang dilanjutkan dengan huruf shad jabar so. Shad jabar so maknanya ing diri manusianya. Ing diri manusianya ini ada dua jalur. Tergantung manusianya mengambilnya yang mana, yang bagus atau yang jelek, yang buruk atau yang mulia. Jadi tergantung manusianya mengambilnya. Karena kitab Nur Jati, kitab insan hamil menganjurkannya kebaikan semua. Di dalam kitab insan hamil, lakukanlah sifat-sifat Allah yang lebih baik, lebih mulia. Itu di dalam kitab insan hamil. Kalau di dalam kitab Nur Jati, lakukanlah keyakinan saking Sang Pencipta. Lakukanlah keyakinan saking Gusti Allah. Segala sesuatu itu kelawan keyakinan. Segala sesuatu itu kelawan pedoman, keyakinan, pendirian, keimanan saking Gusti Allah. Bila keyakinannya kuat, pendiriannya kuat, pedomannya kuat, keimanan kuat saking Gusti Allah, insya Allah segala sesuatu cita-cita akan dikabulkan. Karena di dalam kitab Nur Jati, keyakinanlah yang dipentingkan. Kalau di dalam kitab insan hamil, kesucianlah yang dijalankan, yang diutamakan. Jadi kedua kitab ini menjalankannya keyakinan dan kesucian, dua alur. Jadi kedua kitab ini buat benteng-benteng manusia. Kalau manusia itu meyakini bahwa ada pencipta, bahwa ada Allah. Di dalam kitab insan hamil, manusia itu harus mempunyai ngaji badan, ngaji rasa. Karena kitab insan hamil ini menganjurkannya rasa rumasa, ngaji badan, ngaji rasa. Kalau ada yang minta tolong, tolonglah. Kalau ada yang minta membantu, bantulah.
Jadi berdirinya kitab Insan Hamil ini yang pertama terdirinya dari huruf hijaiyah, lalu dilanjutkan dengan ngaji badan, ngaji rasa. Ngaji badan, ngaji rasa maksudnya bila ada butuh pertolongan, tolonglah. Bila ada butuh bantuan, bantulah. Karena yang diambil dari sifat-sifat Allah, yaitu Ya Rahman, Ya Rahim. Gusti Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Karena di dalam kitab iku lillahi, iku ingkang kagungannya Allah. Kagungannya Allah itu punapa? Kagungannya Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Itulah yang diambil oleh manusia. Iku lillahi ini tercantum di kitab Safinah, tercantum di surat Al-Fatihah. Jadi kitab Safinah, surat Al-Fatihah ini menunjukkan sifat-sifat Allah yang diambil. Karena alhamdulillah utawi sebagai puji saking punapa, saking Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah, yaiku alif. Jadi alif iku Gusti Allah. Jadi alif iku saing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji. Lam mati iku Gusti Allah gawe dalan. Harokat min Muhammad. Jadi Gusti Allah kang manunggal kang siji gawe dalan kanggo harokate Kanjeng Nabi Muhammad. Mimku Muhammad, mimku manusia. Jadi Gusti Allah kang manunggal kang siji gawe dalan kanggo harokate manusia. Duku pendirian saking Gusti Allah. Duku keimanan saking Gusti Allah. Duku keyakinan saking Gusti Allah. Duku pedoman saking Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya dan seluruh cipta-ciptaannya. Karena Gusti Allah itu yang menciptakan alam dunia. Gusti Allah itu yang menciptakan seluruh alam. Gusti Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta. Gusti Allah itu yang menciptakan makhluk-makhluk seluruh alam dunia, yaitu alif. Ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah. Itu dari huruf Al-Fatihah. Juga tercantum di surat di kitab Safinah. Al-Fatihah itu gabungan dari Safinah. Kitab Nurjati ini mengambil dari kitab Safinah, dari Asmaul Husna. Juga Al-Fatihah. Kitab Insan Hamil juga mengambil dari Asmaul Husna, juga mengambil dari Al-Fatihah, juga mengambil dari Safinah. Karena dua kitab ini saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Karena buat menangkal godaan-godaan iblis yang terus-menerus menggoda anak cucu Adam sampai sekarang kita semua. Karena iblis menggodanya sampai yaumil kiamah, menggoda manusia. Itu dari huruf Sod Jaber So, ing diri manusianya. Ing diri manusianya ini ada dua
jalan. Jadi tergantung manusianya. Kalau menginginkan jalan yang bagus atau menginginkan jalan yang jelek, itu tergantung manusianya. Karena Allah ini telah melimpahkan semuanya di diri manusia. Alam dunia ini terserah manusia mau diapakan. Mau dibuat kebagusan silakan, mau dibuat kejelekan silakan. Allah tidak menanggung apapun. Yang menanggung itu manusia. Jadi manusianya ini berhati-hatilah berjalan, berhati-hatilah memilih di antara 1 dan 2. Karena kalau manusia itu memilihnya salah, entar seumur hidupnya namanya kurang baik. Seumur hidup. Karena melakukan kesalahan itu seumur hidup. Kalau urusannya kesalahannya sama hablum minanas. Tapi kalau kesalahannya dengan Allah, hablum minallah, itu mudah. Yang sulit itu kesalahannya dengan hablum minanas, di antara manusia dengan manusia. Itu yang paling sulit manusia itu. Karena kalau manusia melakukan kesalahan di antara manusia sama manusia, entar manusia itu jelek selamanya. Karena kalau udah jelek sampai kapanpun jelek. Kalau hubungannya dengan hablum minanas. Tapi kalau manusianya udah tobat, kalau manusianya udah sadar, lalu cepat-cepat bertobat saking Gusti Allah, lalu tobat nasuha. Dengan berjalannya waktu, nama yang jelek itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit entar tertimbun oleh kebaikan-kebaikan manusianya itu sendiri. Tapi kalau hablum minallah, kesalahan manusia dengan Allah itu mudah. Karena demi keikhlasan, demi kesalahan diri manusia, lalu mengucap sama Allah, saya salah, saya berdosa sama Allah. Lalu bilang sama Allah, saya bertobat, saya mengakui kesalahan atas kesalahanku atau perbuatanku yang dilarang oleh Tuhan. Lalu manusia ini entar bisa melangkah hamil, itu harus menjalankannya kesucian. Di dalam kitab Nurjati dianjurkan menjalankannya keyakinan. Jadi keyakinan sama kesucian ini harus dipegang oleh manusia supaya kuat dari godaan-godaan iblis. Itu dari horo sot jaber so ing diri manusianya. Lalu dilanjutkan dengan horo sot jaresi. Sot jaresi ini maknanya ing dalam ati lan pikiran manusianya. Ing dalam ati lan pikiran manusianya ini maksudnya manusia itu berjalannya harus mengikuti hati, jangan mengikuti pikiran. Yang diutamakannya mengikuti kata hati dulu, jangan mengikuti kata pikiran. Kalau udah kata hati udah kuat, lalu dinaikkan ke atas, ke pikiran, disatukan. Kalau manusia ini tidak bersatu dalam hati dan pikiran,
manusia itu tidak akan bisa bergerak. Tidak mampu bergerak hatinya, tidak mampu bergerak badannya, tidak mampu bergerak pikirannya kalau tidak bersatu. Hati dan pikiran manusianya ini itu harus kuat keimanannya, keyakinannya, pendirian, pedoman saking dirinya. Ingin mengaji pencerahan di dalam pengawasan malam hari ini. Itu ujiannya sangat berat. Harus keimanannya yang kuat, harus keyakinan yang kuat, pedoman yang kuat, pendirian yang kuat saking Gusti Allah dan juga saking dirinya. Lalu manusianya itu berjalan dengan la'anakum tatakun. La'anakum tatakun ing perjalanan tujuan ingsun tatakun kelawan takun saking Gusti Allah. Dia yakini tujuannya, dia yakini ketekunannya, dia yakini ketujuan pengawasan di malam hari ini, bahwa pengawasan ini bagus, pengawasan ini benar, pengawasan ini mulia, pengawasan ini bijaksana untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Di dalam pengawasan ini semuanya bukan buat orang lain, semuanya buat diri sendiri. Kebaikan, kebagusan, kemuliaan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Di dalam pengawasan ini, bila ada yang meyakini dalam pencerahan malam ini, lalu diyakini oleh dirinya seyakin-yakinnya, lalu itu yang mendapatkannya dirinya sendiri, bukan orang lain. Saya cuma mengasih arahan, saya cuma mengasih jalan. Pengawasan maknanya sama-sama belajar. Semua manusia ini belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di dalam pengawasan ini. Semuanya belajar. Saya kasih pencerahan, saya kasih jalan di dalam pengawasan ini. Saya ini belajar, bukan saya ini pintar. Saya ini belajar, belajar demi kebaikan, belajar demi kemuliaan, belajar demi kebagusan, belajar demi lebih kemuliaan. Kalau manusia itu lebih dari kemuliaan itu bagus, karena mulia itu banyak. Mulia hatinya, mulia pikirannya, mulia perjalanannya. Kalau di dalam pengawasan ini mulia hatinya, mulia perjalanannya, mulia pikirannya, kalau tujuannya bagus. Tapi kalau tujuannya negatif, lain lagi, itu terserah yang menanggungnya. Karena di dalam pengawasan ini tujuannya belajar. Pengawasan maknanya sama-sama belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di dalam pengawasan ini semuanya belajar. Belajar benar, bukan belajar jelek. Belajar pintar, bukan belajar bodoh. Kalau di dalam pengawasan ini tujuannya utamanya yaitu belajar demi kebaikan, belajar demi kemuliaan untuk dirinya sendiri. Itu dihoro sojaresi. Sojaresi ing dalem hati lan pikiran manusianya.
Lalu dilanjutkan dengan sot pasesu. Sot pasesu ini perbuatan manusianya. Perbuatan manusianya ini tergantung manusianya mengambilnya yang mana. Karena perbuatan manusia itu banyak, bukan satu, bukan dua, bukan 100, bukan 1000. Perbuatan manusia itu jutaan. Karena segala sesuatu perbuatan manusia itu pasti ada efeknya. Bila perbuatan manusianya ini di dalam pengajian, di dalam pengawasan, lalu dia menghadiri, itu perbuatan baik, bagus, benar, dan mulia. Kalau manusia itu menjalankannya kurang bagus, ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, Masya Allah. Manusia itu bermacam-macam ragam. Kalau buat mudarat banyak, buat kebaikan juga banyak. Jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana. Kalau di dalam hati manusianya itu menginginkannya dari rumah ke sini, tujuannya utamanya pengawasan, itu bagus, baik, dan mulia. Tapi kalau kemudaratan dari rumah ke perjalanan, lalu larinya ke hiburan, berarti kemudaratan. Itu tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena Allah itu telah memasrahkan kepada manusia memilihnya yang mana. Karena segala sesuatu perbuatan manusianya itu yang menanggung itu manusia, bukan Allah. Manusia itu dimuliakan oleh Allah kalau manusianya itu mengerti tentang itu. Tapi kebanyakan manusianya zaman sekarang kurang mengerti bahwa diri saya ini dimuliakan oleh Allah. Maksudnya dimuliakan dengan kemuliaan dengan Allah ini, yaitu supaya manusia ini menjalankannya, kemuliaan, kebagusan, kebenaran, kebaikan, hidup di alam dunia ini. Jangan kemudaratan, kejelekan, kemaksiatan. Kalau manusianya itu mengerti tentang kemuliaan, seluruh makhluk Allah, ada satu hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada malaikat, ada jin. Tapi yang dimuliakan itu manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan satu hewan, bukan tumbuh-tumbuhan. Kalau manusianya itu ngerti tentang itu, manusia itu akan menjalankannya, kemuliaan, kebaikan, kebagusan, kebenaran. Tapi manusianya itu zaman sekarang salah jalur. Karena manusia zaman sekarang kalau udah merasa dirinya tinggi, kalau udah merasa dirinya pintar, lalu sedikit demi sedikit iblis menggoda, lalu salah jalur. Salah jalurnya ini manusianya ini kalau udah digoda oleh iblis, kalau merasa dirinya tinggi, kalau udah merasa dirinya pintar, lalu meremehkan orang lain, lalu berbicara sesama manusia, sesama makhluk-makhluk Allah, sama seperti manusia, tapi dia meremehkan semua. Itu udah digoda oleh iblis. Tapi kebanyakannya kalau manusia udah mendapatkannya kepintaran, kalau udah mendapatkannya kedudukan, kalau udah mendapatkan jabatan,
lalu manusia itu lupa bahwa ada Allah. Manusia itu kebanyakannya lupa saking Allah. Kebanyakannya kalau udah mendapatkan yang diinginkannya, hartanya banyak, lalu mempunyai jabatan yang tinggi, lalu mempunyai istri-istri yang cantik, lalu manusia itu lupa saking Allah. Lalu berbicaranya kalau orang yang sudah mempunyai jabatan itu kebanyakannya meremehkan orang lain. Kebanyakannya. Padahal kalau dirinya memegang ngaji badan, ngaji rasa, itu tidak akan dilakukan meremehkan orang lain. Karena kalau saya yang diremehkan oleh orang lain, bagaimana? Kalau saya yang tidak dihormati oleh orang lain, lalu bagaimana? Itu kalau orangnya itu memegang ngaji badan, ngaji rasa. Itu tentang perbuatannya manusianya. Perbuatan manusianya itu ada dua unsur, ada kebagusan, ada kejelekan. Jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena yang menanggung segala sesuatu itu bukan Allah, tapi manusianya itu sendiri. Huruf Shod maknanya sopo wonge. Sopo wonge itu maksudnya manusia yang mempunyai derajat, manusia yang mempunyai jabatan, manusia itu mempunyai kedudukan, manusia itu mempunyai rezeki. Jadi sopo wonge itu manusia. Lalu dilanjutkan dengan Shod Jaberso. Shod Jaberso maknanya ing diri manusianya. Ing diri manusianya ini ada dua jalur. Tergantung manusianya memilihnya yang mana. Apakah memilihnya kebaikan atau keburukan. Itu tergantung manusianya. Yang menanggung beban manusia, bukan Allah. Allah segala sesuatu telah melimpahkan ke manusia. Apa-apa yang dilakukan oleh manusia itu Allah membebaskannya semua. Tentang apapun manusia melakukan apapun, melakukan kebaikan atau melakukan kejelekan atau melakukan kemudorotan atau kemuliaan, itu terserah manusia. Karena Allah tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu manusia. Lalu dilanjutkan dengan huruf Shod Jaresi. Shod Jaresi ing dalam hati lan pikirannya. Ing dalam hati lan pikirannya iku manusia itu ada dua unsur lagi. Karena manusia itu udah diatur oleh Allah. Karena di kitab Asmaul Husna, yaitu Ya Muhaimin. Ya Muhaimin maknanya yang memelihara. Manusia itu dipelihara oleh Allah. Hati dipelihara oleh Allah. Pikiran dipelihara oleh Allah. Dirinya manusia itu dipelihara oleh Allah. Seluruh manusia di alam dunia dipelihara oleh Allah. Seluruh makhluk-makhluk seisi alam dunia ini dipelihara oleh Allah. Jadi Allah itu telah bertanggung jawab atas ciptaannya. Itu dari huruf Shod Jaresi ing dalam hati dan pikiran manusianya. Lalu dilanjutkan dengan Shod Pasesu. Shod Pasesu perbuatan manusianya.
Perbuatan manusianya itu tergantung manusianya melangkahnya kemana, melangkahnya kebaikan atau keburukan, melangkahnya kemuliaan atau kebagusan. Jadi tergantung manusianya. Allah tinggal meridhoi biidznillah, kelawan keriduan Gusti Allah. Allah telah ridho, tergantung manusianya menjalankannya yang mana. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya, barokah yang mulianya, faedah yang bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa ala Muhammad wa sallim wa rajim wa baraka wa ta'ala rasul azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afna wa majida, ya rabbana lakal hamdu wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan mujnah bi jami'il ahwal wal afat wa tadina biha jami'al hajat wa tudra bi jami'il syar wa tarfuna biha indaka 'ala darajat wa tubalikuna wa sulqana fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatir rahmatin fil ghaimah min qurbi wajib jannati wa nazatin min fadil hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati durati birizkillah wa umurina wa salamati durati birizkillah wa umurina wa salamati durati birizkillah. Allahumma ghfir lana wa li walidayna wa kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakah wa rizqi wa nubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al maut. Allahumma amin alaina fi syahratil maut wa nazil min fadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.